Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi gerak lurus beraturan. Adapun yang akan kita bahas itu pertama, konsep gerak lurus beraturan, ciri-ciri gerak lurus beraturan, hubungan jarak, kecepatan, dan selang waktu, dua benda gerak lurus beraturan yang bergerak sejajar dan berdekatan. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas apa itu gerak. Jadi, suatu benda dikatakan bergerak jika benda tersebut mengalami perubahan kedudukan terhadap titik acuan. Lalu, apa itu gerak lurus beraturan? Mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Ketika mobil melaju di jalan tol yang lurus dengan kecepatan konstan, mobil tidak mengalami perubahan kecepatan. Pada kondisi ini, gerak yang dialami mobil adalah gerak lurus beraturan atau yang biasa disingkat dengan GLB. Jadi, apa itu gerak lurus beraturan? Sebuah benda dikatakan bergerak lurus beraturan jika lintasan gerak benda merupakan garis lurus dan kecepatan benda tetap. Artinya, kecepatan benda dari awal hingga akhir pengamatan selalu tetap. Nah, contohnya itu seperti yang diilustrasikan sebelumnya, yaitu mobil yang berjalan lurus di jalan tol dengan kecepatan tetap, dan juga seperti yang di gambar pertama itu ada seorang yang bersepeda dengan kecepatan tetap yaitu 10 meter per second. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri gerak lurus beraturan. Pada gerak lurus beraturan, kecepatan tiap benda itu sama, yaitu v, sehingga kecepatan rata-rata pada gerak lurus beraturan sama dengan v. Dan dapat diperoleh persamaan, yaitu V sama dengan delta S per delta T atau delta S sama dengan V dikali delta T. Saat awal mengamati gerak, T awalnya sama dengan 0. Posisi benda ada di S awal sama dengan S0, dan saat akhir mengamati gerak, T akhir sama dengan T, posisi benda ada di S akhir sama dengan S. Karena dalam GLB kecepatan adalah konstan, maka kecepatan rata-ratanya sama dengan kecepatan sesaat. Bisa dituliskan delta S sama dengan V dikali delta T, S akhir dikurang S awal sama dengan V dikali T akhir dikurang T awal. S akhirnya tadi S awalnya itu S0, maka S dikurang S0 sama dengan V dalam kurung T akhirnya tadi itu T awalnya itu adalah 0, berarti T dikurang 0. Sehingga didapatkan S dikurang S0 sama dengan V dikali T, atau S sama dengan S0 ditambah V dikali T. Bisa dilihat di animasi gerak lurus beraturan ini. Nah, di grafik yang pertama yaitu position time graph, itu maksudnya grafik yang menunjukkan hubungan antara posisi dan waktu. Jadi, semakin jauh jarak yang ditempuh, maka semakin lama pula waktu tempuhnya. Untuk grafik yang kedua, velocity time graph, itu artinya kecepatan di dalam GLB itu tetap. Lalu yang ketiga, grafik yang ketiga itu ada acceleration time graph, itu grafik yang menunjukkan bahwa percepatan di GLB adalah 0. Jadi, bisa kita simpulkan pada gerak lurus beraturan itu kecepatannya adalah tetap, percepatannya sama dengan 0, S dikurang S0 sama dengan Vt, atau S sama dengan S0 ditambah Vt. Selanjutnya, hubungan jarak, kecepatan, dan selang waktu. Nah, bisa dilihat sini ada grafik. Grafik ini menyatakan hubungan jarak dan waktu. Hubungan antara jarak tempuh S terhadap waktu tempuh T dari sebuah benda yang melakukan gerak lurus beraturan akan memberikan grafik berbentuk linear atau berupa garis lurus dengan tangan sudut kemiringan menunjukkan kelajuan atau nilai kecepatan benda, sehingga didapatkan persamaan kecepatan itu V sama dengan tangan alfa sama dengan delta S per delta T. Secara umum, hubungan antara jarak tempuh dan kelajuan bisa kita tuliskan sebagai berikut, yaitu S sama dengan V dikali T. V itu adalah kecepatan, T itu adalah waktu tempuh.
Nah, selanjutnya itu selain menggunakan perhitungan analisis, dari persamaan tersebut, perpindahan benda yang bergerak lurus beraturan dapat pula diperoleh secara geometris, yaitu dengan menghitung luas bagian yang diarsir dari kurva di bawah ini. Ini adalah grafik yang menunjukkan bahwa benda memiliki kecepatan tetap. Jadi dari grafik tersebut kita bisa menganggap bahwa luas daerah yang diarsir sama dengan jarak atau S. Jadi kalau dalam grafik ini berarti jaraknya itu sama dengan luas persegi panjang. Selanjutnya, dua benda gerak lurus beraturan yang bergerak sejajar dan berdekatan. Nah, untuk kasus ini tuh ada dua kemungkinan. Yang pertama, dua benda bergerak searah dan dua benda bergerak berlawanan arah. Nah, untuk benda yang bergerak searah, benda A mula-mula berada di depan benda B. Benda B kemudian menyusul benda A. Nah, kecepatan benda B ini lebih besar daripada kecepatan benda A karena benda B itu menyusul benda A kan. Selanjutnya, dua benda bergerak berlawanan arah. Nah, pada benda A dan benda B semula terpisah pada jarak S. Bisa kalian sambil lihat gambarnya ya. Kedua benda akan bertemu atau berpapasan pada titik tertentu dan waktu tertentu. Seperti pada gambar ini. Nah, bisa kalian lihat di animasi ini menunjukkan bahwa mula-mula benda A berjalan duluan, kemudian benda B dengan kecepatan lebih besar menyusul benda A, mobil A. Lalu untuk ini, nah ini dua benda yang bergerak akan bertemu di suatu titik waktu tertentu dan juga posisi tertentu mereka akan bertemu. Di perpotongan ini ya, garis merah dan biru. Selanjutnya ada contoh soal. Jadi untuk contoh soal yang pertama, berapakah panjang jarak yang ditempuh oleh sebuah benda yang bergerak selama 6 detik dengan kecepatan konstan atau tetap sebesar 10 meter per detik? Pertama, kita tulis dulu diketahuinya. Ketahui V kecepatan sama dengan 10 meter per detik. T waktunya 6 detik. Ditanya jarak tempuhnya. Kita gunakan rumus S sama dengan S0 ditambah V kali T. S sama dengan S0-nya 0 ditambah V-nya 10 meter per second, T-nya 6 second. Jadi S sama dengan 0 ditambah 10 kali 6, 60 meter. Jadi S sama dengan 60 meter. Sehingga jarak yang ditempuh oleh benda tersebut adalah 60 meter. Untuk contoh yang kedua, dua buah benda A dan B mula-mula berjarak 120 meter satu sama lain. Keduanya masing-masing bergerak dengan kecepatan VA 8 meter per second dan VB 4 meter per second. Jika keduanya bergerak saling berlawanan dalam waktu yang sama, kapan dan di manakah mereka akan bertemu? Kita buat dulu diketahui. SA-nya 0 meter, SB-nya 120 meter, VA-nya 8 meter per second, VB-nya karena dia berlawanan arah maka negatif 4 meter per second, TA sama dengan TB sama dengan T karena mereka berangkat dalam waktu yang sama. Lalu yang ditanya kapan mereka akan bertemu, berarti T-nya ya. Lalu pada jarak berapa mereka akan bertemu, berarti S-nya. Langsung saja.
untuk mencari waktu mereka bertemu, kita menggunakan rumus jarak. Jadi, karena saat mereka bertemu tuh jaraknya akan sama, berarti SA sama dengan SB. S0A ditambah VA kali T sama dengan S0B ditambah VB kali T. S0A-nya adalah 0 ditambah VA-nya tadi 8 dikali T sama dengan S0B-nya itu 120 meter ditambah VB-nya tadi negatif 4 meter per second dikali T. Jadinya 8T sama dengan 120 dikurang 4T. Lalu kita operasikan variabelnya yang sama, berarti 8T ini ditambah 4T sama dengan 120. 8T tambah 4T sama dengan 12T sama dengan 120. Berarti T-nya adalah 120 dibagi 12. Jadi T sama dengan 10 second. Mereka akan bertemu setelah bergerak selama 10 second. Selanjutnya pertanyaannya yaitu pada jarak berapa mereka akan bertemu. Selanjutnya untuk mencari di manakah mereka akan bertemu, berarti kita mencari S-nya ya. SA sama dengan S0A ditambah VA dikali T. Jadi S0A-nya tadi 0 ditambah V-nya tadi 8 meter per second, T-nya 10 second, maka SA-nya 80 meter. Jadi, benda A dan benda B akan bertemu setelah bergerak selama 10 detik dan pada jarak 80 meter. Sekian penjelasan dari Ibu, semoga apa yang Ibu jelaskan bisa diterima dengan baik. Jika masih ada yang belum dipahami, silakan bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.